perkenalkan nama saya Marsanda Selena dengan NIM 121207202112. Baiklah, di sini saya akan membuat video yang mana berjudulkan tentang kedudukan pemilu dalam sistem demokrasi sebuah negara yang berbentuk republik. Yang mana sistem pemerintahan ini tidak lepas dari pengawasan rakyatnya. Yang pertama, ada demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk dari kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam negara serta rakyat itu sendiri. Dalam penyelenggaraannya, pemilu ideal bagi suatu negara bertumpu pada 3 nilai dasar, yaitu yang pertama ada negara hukum, demokrasi, nasionalisme, serta dasar demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu itu menurunkan beberapa prinsip yang dapat dipakai dalam menyelenggarakan suatu pemilu, atau diantaranya adalah yang pertama, penyelenggaraan pemilu yang didasarkan oleh pada peraturan hukum yang demokratis. Kedua, ada lembaga penyelenggaraan pemilu yang baik dan tidak memihak dalam suatu demokratis. Yang ketiga, ada lembaga pengawasan atau pemantau dalam penyelenggaraan pemilu serta demokrasi. Yang keempat, yakni ada partisipasi dan pengawasan rakyat publik yang baik atau seluruh rangkaian kegiatan maupun pemilu. Fungsi kontrol media massa yang mana dalam bertugas yang baik terhadap seluruh proses penyelenggaraan atas pemilu serta demokrasi yang sedang berjalan. Yang keenam, yaitu ada hak memilih dan dipilih yang dilakukan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang B, ada pelaksanaan pemilihan umum demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada sistem pemilu Orde Lama pasca kemerdekaan Indonesia, yang mana pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta berkeinginan untuk menyelenggarakan suatu pemilu untuk memilih parlemen dan konstituente pada awal tahun 1946. Kedua, ada sistem pemilu Orde Baru, yang mana Orde Baru telah dilaksanakan pemilu secara berkala setiap 5 tahun sekali. Tapi ini tidak terjadi pada pemilu ketiga yang dilaksanakan setelah 6 tahun sejak pemilu kedua dilaksanakan. Selain itu, tingkat partisipasi rakyat dinilai dari baik hampir 90% rakyat yang mempunyai hak pilih ikut serta dalam pemilihan umum. Akan tetapi, ternyata di balik rutinitas pelaksanaan pemilu dan tingginya tingkat partisipasi rakyat terhadap hal tersebut, itu menyimpan catatan politik yang negatif. Yang selanjutnya ada sistem pemilu pada masa reformasi. Dalam alam reformasi inilah demokrasi pemilu totalitas dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan pemilu paripurna, pemilihan langsung calon presiden dan wakil presiden telah sampai tadi. Mana pemilu ini menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal, yaitu 1. Pemilu menjadi mekanisme yang terpenting bagi keberlangsungan suatu demokrasi atau perwakilan. Ia adalah mekanisme tercanggih yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya sendiri. Perkembangan masyarakat yang besar, jumlah yang banyak, persebaran meluas, dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam, yang mana menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh rakyat semakin variatif. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu sekalipun. Negara itu pada hakikatnya adalah otoriter. Selanjutnya, ada pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implementasi yang luas dari pemilu. Dalam gelombang ketiga, demokrasi pemilu menjadi untuk memperlemah dan mengakhiri rezim-rezim otoriter. Pada fase ini, Hung Tion menyebutkan bahwasannya pemilu sebagai alat serta tujuan untuk melakukan pemilu. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.